Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, berjumpa lagi bersama kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memulai kebaktian kita secara online, tetapi sebelum kita kebaktian, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan, khususnya pagi hari ini kami masih sehat, kami masih dapat berbakti bersama kakak sekolah minggu meskipun melalui online. Bapak, kami mohon untuk persiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, agar kami dapat bernyanyi dari rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kami memohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak mengundang adik-adik untuk bernyanyi dua lagu. Yang pertama, anak sekolah minggu dengarlah, dan yang kedua kita akan bernyanyi 9 buah. Adik-adik di rumah ikut bernyanyi ya. Shalom untuk adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak sampaikan. Tapi sebelumnya adik-adik yang di rumah boleh diambil Alkitabnya, disediakan di depannya terlebih dahulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan kakak pimpin. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan satu hari ini. Kami bahagia Bapa, kami masih dapat bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami masih dapat sehat, kami masih dapat beraktivitas, dan kami masih dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa agar firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu dapat kami laksanakan, dapat kami cermati dengan baik, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk adik-adik di rumah, hari ini kakak akan membawakan khotbah untuk kita semua dari Alkitab, Amsal 4 ayat 1-4. Adik-adik di rumah dibuka Alkitabnya, Amsal 4 ayat 1-4. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu,
Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita semua. Adik-adik di rumah, pada hari ini kakak akan menyampaikan khotbah yang berjudul mendengarkan nasihat orang tua. Untuk adik-adik di rumah, ada yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik di rumah. Bagaimana cara untuk mendengarkan nasihat dari orang tua? Adik-adik, apa sih yang dapat kita peroleh dari mendengarkan nasihat orang tua? Nah, itu ada ayat 4-nya. Coba lihat dari Alkitab, ayat 4. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan. Ada yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik di rumah. Bagaimana cara untuk mendengarkan nasihat dari orang tua? Adik-adik, apa sih yang dapat kita peroleh dari mendengarkan nasihat orang tua? Nah, itu ada ayat 4-nya. Coba lihat dari Alkitab, ayat 4. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, untuk adik-adik di rumah, adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi semuanya, hari ini kakak mau berpesan kepada adik-adik, dengarkanlah nasihat orang tua. Karena kalian tahu ketika kalian mendengarkan nasihat orang tua, sebagai anak-anak kalian sudah menghormati. Yang pertama. Yang kedua, kan ada di setiap 10 hukum Taurat di ayat yang kelima, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kak, apa yang kita dapatkan kalau kita mendengar nasihat orang tua? Yang pertama, berkat. Berkat itu apa Kak yang mau kita dapatkan dari berkat? Ketika kamu mendapatkan berkat dari Tuhan, percayalah hidupmu akan penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ada damai sejahteranya, ada sukacitanya, kamu akan menguasai diri juga. Jadi untuk adik-adik di rumah, ketika orang tua memberikan kamu nasihat, ketika orang tua memberikan kamu teguran, itu bukan hal yang jahat, tetapi itu adalah hal yang baik yang akan menolong kamu di masa depan. Contohnya nasihat orang tua 1, kamu harus rajin berdoa. Untuk adik-adik di rumah yang mungkin sedang malas berdoa, yang mungkin tidak pernah membuka Alkitabnya, tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, percayalah adik-adik, upahmu adalah neraka. Mah, adik-adik mau nggak masuk neraka? Enggak kan? Makanya tetap ikuti nasihat orang tua supaya kamu mendapatkan berkat dari Tuhan. Apalagi Kak caranya untuk mendengarkan nasihat orang tua? Bagaimana ya Kak supaya aku betah, supaya aku tahan dengar nasihat orang tua? Yang pertama kamu lakukan adalah menerima. Kalau mama cerewet, kalau mama marah-marah, gimana Kak? Mendengar saja. Untuk adik-adik, dengarkan. Ketika mama cerewet, kamu dengarkan, kamu pikir lagi, ih salah aku apa ya? Aku melakukan kesalahan apa ya? Hari ini aku jahat nggak ya? Pasti kalau orang tua marah sama kamu, orang tua menasihati kamu, berarti kamu melakukan kesalahan. Nah, untuk adik-adik neraka, mah adik-adik mau nggak masuk neraka? Enggak kan? Makanya tetap ikuti nasihat orang tua supaya kamu mendapatkan berkat dari Tuhan. Apalagi Kak caranya untuk mendengarkan nasihat orang tua? Bagaimana ya Kak supaya aku betah, supaya aku tahan dengar nasihat orang tua? Yang pertama kamu lakukan adalah menerima. Kalau mama cerewet, kalau mama marah-marah, gimana Kak? Mendengar saja. Untuk adik-adik, dengarkan. Ketika mama cerewet, kamu dengarkan, kamu pikir lagi, ih salah aku apa ya? Aku melakukan kesalahan apa ya? Hari ini aku jahat nggak ya?
Pasti kalau orang tua marah sama kamu, orang tua menasihati kamu, berarti kamu melakukan kesalahan. Nah, untuk adik-adik yang melakukan kesalahan harus mau berubah dan mau diajari. Jadi pesan kakak hari ini untuk adik-adik semua yang ada di rumah, dengarkanlah nasihat orang tuamu supaya lanjut umurmu dan berkat daripada Tuhan akan berlimpah kepadamu. Ingat di rumah ya adik-adik, dan untuk ayat hafalannya kakak minta adik-adik untuk membaca Amsal 4 ayat 4. Nah, sedemikian jauh firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar-keluar, jangan dulu main-main, belajar di rumah melalui online, supaya meskipun kamu di rumah saja tetapi kamu tetap menjadi anak yang pintar dan teladan. Jadi adik-adik di rumah, firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini semoga bertumbuh untuk kalian semua. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan meskipun sedikit Bapa tentang nasihat orang tua kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami anak-anak-Mu ini Tuhan yang mungkin sering melakukan kesalahan, mungkin nakal, mungkin saja bandal, mungkin saja melawan orang tua dan tidak mendengarkan nasihat orang tua. Kami memohon ampun Tuhan. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu ini supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk virus yang melanda negara kami ini Tuhan, yang melanda seluruh dunia. Tuhan, kami percaya Tuhan ada maksud tertentu mendatangkan dan mengizinkan virus ini agar kami semakin dekat kepada Tuhan. Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.